Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan pada kesempatan yang baik ini, dimanapun teman-teman berada, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah yang sudah ditunggu-tunggu pastinya sama semua teman-teman dari penulis favorit kita yaitu Mas Zaki Aisar. Wah, kisah Bayu Gendang. Aduh Mas Zaki udah lama banget nih ya. Bagaimanakah kelanjutan petualangan Bayu Gendang beserta Bondet dan si kakek Mazum ya yang hangareksa di pabrik gula nih, ditunggu banget. Kisahnya keren banget teman-teman pokoknya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yo diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Bercerita teman-teman, kami upload setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kami sebanyak-banyaknya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir ya di setiap hari, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-temanlah kami selalu tambah bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berbasa-basi lagi, gak pakai lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke Jawa Timur. Lepas dari jerat tumbal di pabrik gula. Kisah Bayu Gendang. Semilir angin lembut berhembus masuk ke dalam area pabrik gula. Hembusan angin dingin itu menerpa tubuh-tubuh yang terbaring tak berdaya yang berserakan memenuhi setiap sisi pabrik itu. Tak ada lagi riuh rendah suara manusia yang terdengar. Hanya tersisa suara mesin-mesin yang ditinggalkan menyala. Suara mesin-mesin itu terdengar meraung-raung, seolah berteriak memanggil para manusia yang kini terbaring di lantai. Di tempat lain, Pak Cipto tampak sangat bahagia kala ia mengetahui Ganggadara telah mengambil nyawa orang-orang yang telah ia tumbalkan. Kini, hari yang dia nanti-nantikan telah datang. Syarat yang diminta oleh Ganggadara telah ia penuhi, sehingga janji dari penguasa kerajaan kegelapan itu akan segera ditunaikan. Harapan Pak Cipto yang sederhana. Dia ingin anak gadis semata wayangnya kembali tersadar dan kembali memanggil namanya dengan senyum bahagia. Bos pabrik itu seolah tak peduli dengan nyawa orang-orang yang dia pertaruhkan demi menyelamatkan nyawa anaknya. Dengan wajah sumringah, pria 50 tahunan itu segera berlari menuju kamar anak gadisnya dan berharap anak gadis semata wayangnya bangun dan menyambutnya dengan pelukan. Pak Cipto membuka pintu kamar Diana dengan perlahan. Dan ketika pintu kamar itu terbuka sepenuhnya, seketika raut wajah Pak Cipto berubah. Dia yang tadinya begitu ceria, seketika menampakkan raut wajah keheranan, matanya membulat, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Senyum simpulnya menghilang, berganti dengan ekspresi wajah melongo kebingungan. Pria tua itu berjalan perlahan mendekati ranjang anak gadisnya, hingga dia pun berhenti tepat di samping ranjang. Kenapa? Kenapa Diana masih terbaring lemah? Kenapa kau tak bangun sayang? Bangun, bangunlah Diana. Harusnya kau bangun ketika Ganggadara mendapatkan nyawa yang sudah ia minta. Tapi kenapa kau masih terbaring, Dok? Pak Cipto duduk berlutut sambil menangis terisak saat mendapati kenyataan yang ia lihat tak sejalan dengan apa yang ia harapkan. Ganggadara, mana janjimu? Kau bilang anakku akan segera tersadar setelah aku menukar dengan 50 nyawa. Kau sudah mengambil ratusan nyawa, tapi anakku tak kunjung bangun. Apa yang kau mau? Teriak Pak Cipto sambil mengarahkan wajahnya ke arah langit-langit kamar. Ganggadara, apa kau tak mendengar teriakanku, brengsek? Teriakan lagi penuh amarah. Tiba-tiba sebuah tawa terdengar keras, menggelegar dan menggema di kamar Diana. Cipto, kau memang bodoh. Tak salah kalau kaum kami menyebut para manusia seperti kaum rendah dan lemah. Kalian itu sangat menyedihkan. Dari dulu aku sangat membenci para manusia. Jadi mana mungkin aku akan menyelamatkan anakmu, Cipto?
Eh, tapi tapi aku ingin mengucapkan terima kasih padamu karena kau telah memberikanku banyak tumbal dan kini aku dan juga para pengikutku semakin kuat dan kami akan segera menghancurkan kaum kalian tanpa sisa. Ucap Ganggadara yang diakhiri dengan tawa menggelegar. Pacipto terkejut saat ia mendengar ucapan dari Ganggadara. Pasalnya, raja dari kerajaan iblis itu telah berjanji akan memberikan kesembuhan untuk anaknya. Bajingan kau Ganggadara, kau benar-benar telah menipuku. Sialan, umpat Pacipto penuh kemarahan. Ia masih mengumpat sambil terus berteriak-teriak di kamar Dian, namun kini tak ada lagi balasan dari Ganggadara. Pacipto kembali mendekat ke tubuh Diana yang masih terbaring lemah. Ia menggenggam tangannya sambil menangis terisak, hatinya remuk. Harapannya untuk melihat anaknya kembali tersadar kini telah memudar. Telah banyak nyawa yang ia korbankan dan semuanya kini sia-sia. Pacipto kembali mengingat saat-saat Diana masih sehat, saat di mana gadis manis itu begitu ceria dan menjadi cahaya mata bagi dirinya. Setahun yang lalu, tangis keluarga Pacipto pecah ketika mereka harus kehilangan Ningsih, istri dari Pacipto sekaligus ibu dari Diana. Lebih dari 2 tahun lamanya, Ningsih berjuang untuk melawan kanker darah dan akhirnya ia pun harus menyerah dan kembali ke pangkuan Tuhan. Terlihat, Pacipto dan Diana berpelukan erat kala mengetahui kematian Ningsih. Keduanya tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, terutama bagi Diana karena dia sangat dekat dengan ibunya. Bahkan, keduanya lebih mirip seperti dua sahabat yang saling berbagi suka maupun duka. Setelah Ningsih dimakamkan, Diana pun hanya mengurung diri di dalam kamarnya. Hari-hari ia habiskan untuk berdiam diri di kamarnya. Segala upaya dilakukan oleh Pacipto untuk membujuknya, namun ia masih bergeming. Ia benar-benar terpukul seolah seperti kehilangan separuh dari hidupnya. Ia kini merasakan hidupnya hampa tanpa kehadiran ibunya. Diana masih terus-menerus menangis hingga kedua matanya sembab. Dia sama sekali tak beranjak dari kamarnya dan sedari kemarin hanya memeluki guling yang ia balut dengan pakaian milik ibunya. Ibu, ibu sekarang sedang apa? Ibu kedinginan. Apa ibu kesepian? Diana tidak ingin ibu sendirian dalam gelap. Diana rindu, Bu. Diana ingin memeluk ibu. Kembali, Bu. Ucap Diana sambil menangis terseduh-seduh. Tak lama berselang, pintu kamar Diana diketuk oleh Pacipto. "Dok, buka pintunya, Dok. Sudah 2 hari ini kamu mengurung diri di kamar. Ayo, biarkan Bapak masuk ya," ucap Pacipto lembut dari arah luar pintu. Diana tampak terdiam. Ia berpikir sejenak. Sebagian hatinya ia merasa kasihan pada ayahnya. Dia tahu ayahnya juga sedih seperti dirinya dan pasti ayahnya akan semakin sedih dan khawatir jika dia acuh tak acuh dengan perhatian dari ayahnya. Diana akhirnya berjalan mendekat ke pintu, lalu membukakan pintu kamarnya untuk ayahnya. Ketika pintu kamar Diana terbuka, Pacipto yang berdiri di balik pintu sangat terkejut kala melihat keadaan Diana. Astagfirullah, Diana, matamu sembab sekali, Dok. Ya Allah, kamu pasti sangat sedih, Dok, ucap Pacipto sembari memegang pundak Diana. Tanpa menjawab ucapan ayahnya, Diana langsung memeluk ayahnya dengan erat lalu menangis terisak di dalam pelukan ayahnya. Pacipto seolah merasakan apa yang dirasakan oleh Diana. Dia pun ikut terlarut dalam kesedihan dan seketika air matanya meleleh membasahi pipi. Ayah, Diana kangen sama ibu. Kapan kita semua kumpul lagi? Tanya Diana sambil terisak. "Dok, ayah juga sedih, sama kayak kamu. Tapi kita harus bisa mengikhlaskan kepergian ibu. Sekarang itu ibu sudah tenang dan bahagia, Dok. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Biar ibu gak ikut sedih juga di sana." Pacipto lalu kembali memeluk Diana dengan erat sembari mengelus rambutnya dengan lembut. Sore itu mereka berdua terhanyut dalam tangis dan kesedihan. Malam pun tiba. Diana berbaring di kamarnya. Tidak seperti hari kemarin di mana ia menghabiskan waktu dengan menangis. Malam ini Diana terlihat sedikit tenang.
Kesedihannya sedikit berkurang ketika ia bertemu dengan ayahnya dan memeluknya. Diana pun bertekad untuk kembali ceria agar tak membuat ayahnya semakin sedih melihat keadaannya. Setelah 2 malam ia sulit untuk tidur, malam ini Diana mencoba untuk memejamkan mata. Dia sangat lelah karena sebagian besar energinya telah terkuras karena dia terus-menerus menangis. Namun, Diana tak kunjung bisa terlelap dalam tidurnya. Matanya memang telah terpejam, tapi ia tak kunjung bisa menuju alam mimpi. Diana masih bisa mendengar suara detak jarum jam di kamarnya. Bahkan, ia juga masih bisa mendengar hembusan angin dari AC di kamarnya. Diana sangat berharap ia bisa cepat terlelap dan bertemu dengan ibunya di alam mimpi. Tiba-tiba saja Diana dapat merasakan suasana berbeda di kamarnya. Kini kamarnya terasa hening, tak lagi terdengar suara detak jarum jam maupun suara AC di kamarnya. Diana merasakan seolah-olah ia berada di sebuah tempat yang berbeda. Tiba-tiba saja sebuah tangan halus mengelus rambut Diana dengan sangat lembut. Seketika gadis muda itu pun bangkit untuk mencari tahu siapakah yang tadi sudah membelai rambutnya. Diana menoleh ke segala arah, mencoba mencari sosok yang tadi membelai rambutnya. Diana, Diana. Sebuah suara wanita berbisik memanggilnya. Siapa? Siapa kau? Saut Diana kebingungan. Kamu lupa dengan suaraku, Nduk? Belum seminggu kita berpisah, tapi kamu sudah lupa. Balas suara itu lagi sambil tertawa kecil. Ibu? Kamu ibu? Tanya Diana lagi. Iya, Nduk. Aku ibumu. Katanya kamu kangen sama ibu. Ibu datang, Nduk. Ibu datang untuk menemuimu. Balas suara itu lagi. Terlihat senyum simpul di wajah Diana. Ia sangat gembira bisa kembali mendengar suara ibunya. Ibu, Diana kangen banget sama ibu. Ibu di mana? Diana nggak bisa lihat ibu. Diana semakin penasaran. Ia ingin segera bertemu dengan ibunya, namun ia tak mendapati ibunya dimanapun. Ibu lihat kamu, Nduk. Tapi ibu nggak mau mendekat ke kamu. Ibu nggak mau. Kamu takut melihat ibu. Takut? Takut kenapa? Diana nggak takut, Bu. Diana kangen sama ibu. Diana ingin cepat ketemu sama ibu. Cepat, Bu. Diana ingin peluk ibu. Baiklah, Nduk. Ibu akan menunjukkan ke kamu. Ucap suara itu sambil tertawa mengekeh kecil. Cepet, Bu. Diana udah gak sabar. Ibu ada di atas meja belajarmu, Nduk. Balas suara itu lagi. Diana pun langsung menengokkan wajahnya ke arah meja belajar. Dan seketika itu ia terkejut bukan kepalang saat mendapati sesosok makhluk berbentuk mirip kuntilanak, tapi dengan wajah yang mirip dengan ibunya, sedang berjongkok di atas meja belajar Diana, mengenakan gaun putih lusuh, rambutnya acak-acakan, senyumannya lebar dengan gigi-gigi hitam. Di kedua matanya terlihat lingkaran hitam yang mengerikan. Ibu? Tanya Diana keheranan. Iya, Ra. Aku ibumu, Nduk. Kamu takut? Ucap makhluk itu lagi. Kenapa aku harus takut sama ibu? Tapi kenapa ibu sekarang seperti ini? Tanya Diana lagi. Ini karena ibu sedang kelaparan, Nduk. Di sana ibu tidak mendapat makanan. Ibu lapar, ibu haus karena sudah lama tak makan. Jadi ibu seperti ini, ucap makhluk itu tanpa merasa curiga dan juga takut. Diana lalu mendekati makhluk itu, mencoba untuk memeluknya. Namun ketika Diana semakin mendekat, tercium aroma busuk yang sangat menyengat. Diana mengurungkan niatannya untuk memeluk makhluk itu. Hah? Kenapa? Kenapa kamu tidak jadi memeluk ibu, Nduk? Cici. Diana cici. Tanya makhluk itu. Tidak, tapi Diana merasa sepertinya kamu bukan ibu. Ibuku tidak seperti dirimu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Diana sambil mundur beberapa langkah. Aku ibumu, Nduk. Aku ibumu. Lihat aku. Mirip kan dengan ibumu? Ucap makhluk itu yang masih berjongkok sambil memutar-mutar kepalanya perlahan, tetap tersenyum lebar menatap Diana. Bukan.
Kamu bukan ibuku. Ibuku tidak buruk rupa sepertimu. Kau setan, teriak Diana keras sambil mundur untuk menjauh dari makhluk itu. Sudah terlambat. Perkenalkan, namaku Legi. Aku diutus Tuan Ganggadara untuk menjemputmu. Ucap Legi dengan keras, lalu ia melesat dengan cepat mendorong tubuh Diana hingga terjatuh di ranjangnya dengan cepat. Legi berada di atas tubuh Diana. Ia mendekatkan wajahnya tepat di atas wajah Diana. Lepas! Apa yang akan kau lakukan? Teriak Diana. Aku akan membawamu menghadap Tuan Ganggadara. Balas makhluk itu sambil tertawa keras. Diana berteriak keras sambil berontak untuk melepaskan diri, namun tenaganya tak sebanding dengan kekuatan Legi yang cukup besar. Diam kau gadis sialan, bentak Legi, lalu ia menekan kedua pipi Diana dengan tangannya hingga membuat Diana tak bisa menutup mulutnya dengan cepat. Makhluk mengerikan itu mendekatkan mulutnya seolah ingin menyedot sesuatu dari dalam tubuh Diana. Tak berapa lama, sebuah asap putih jernih keluar dari mulut Diana dan langsung masuk ke dalam mulut Legi. Diana yang tadinya berontak kini berangsur-angsur mulai melemas. Ia pun kehilangan kesadaran ketika asap yang keluar dari mulutnya telah masuk seluruhnya ke dalam mulut Legi. Diana ambruk lalu tak sadarkan diri di atas kasurnya. Tubuhnya lemas, jantungnya tak lagi berdetak. Tugasku telah beres dan kini aku tinggal memastikan tubuh anak ini tetap hidup meskipun sukmanya telah aku ambil. Lalu Legi menempelkan tangannya di atas dada Diana. Ia terlihat bergumam mengucap sesuatu dan tak lama berselang jantung Diana kembali berdetak, namun gadis malang itu masih terbaring tak sadarkan diri. Pagi harinya Diana ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri oleh Pak Cipto. Pak Cipto panik. Ia sangat khawatir dengan kondisi Diana. Segala upaya telah ia lakukan untuk bisa menyadarkan Diana, namun gadis malang itu tak pernah bisa bangun lagi. Dia seolah seperti putri tidur dalam dongeng-dongeng kuno. Hingga pada suatu malam, Pak Cipto berdoa. Ia memaki-maki Tuhan. Dia merasa selama ini ia telah rajin beribadah dan juga beramal, tapi justru Tuhan memberikannya banyak cobaan. Ya Allah, kenapa kau memberikan aku cobaan yang begitu berat? Kau telah ambil istriku, kini kau juga mau mengambil anakku. Apa yang kau inginkan sebenarnya, Allah? Aku sudah beribadah sebaik mungkin padamu. Aku sudah banyak bersedekah dan beramal. Kenapa? Kenapa kau malah menghancurkan kebahagiaanku, ya Allah? Rintih Pak Cipto malam itu. Sejak saat itu, Pak Cipto bertekad akan melakukan segala cara untuk menyembuhkan anaknya meskipun dia harus menyekutukan Tuhan. Dia mulai mendatangi para dukun-dukun sakti. Dia pun juga melakukan banyak ritual demi kesembuhan Diana. Berkali-kali ia juga tertipu oleh para dukun, namun ia tak peduli. Dia terus mencari orang-orang sakti demi kesembuhan Diana hingga pada akhirnya Pak Cipto bertemu dengan Jarawaha, dukun sakti yang dulu pernah berhadapan dengan Bayu dan juga Bondet di desa Poncol. Jarawaha terjebak di alam gaib saat itu dan entah bagaimana caranya ia bisa lolos dari alam gaib. Dan kini dia kembali ke alam manusia menjadi lebih kuat dibandingkan ketika ia bertemu dengan Bayu dan juga Bondet saat itu. Dia jugalah yang telah membuat sebuah lubang yang menghubungkan alam gaib dan alam manusia. Melalui lubang itulah kekacauan demi kekacauan terjadi di alam manusia. Para demit dan lembut sakti bisa dengan mudah mendatangi dan menyesatkan manusia. Sebagian besar lembut itu juga memangsa manusia sehingga kehadiran mereka sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Apakah kau Tuan Jarawaha? Tanya Pak Cipto ketika ia menemui Jarawaha di sebuah gubuk kecil yang berada di dalam sebuah hutan yang terletak di selatan Jawa Timur. Ya, aku Jarawaha. Aku juga sudah tahu apa tujuanmu. Kau ingin menyembuhkan anakmu, kan? Tanya Jarawaha. Ya, kau benar. Apapun siap aku lakukan demi kesembuhan anakku, balas Pak Cipto. Baik. Sekarang kau pulang.
karena aku harus melihat anakmu terlebih dahulu, ucap Jarawaha. Pak Cipto sedikit terkejut karena dukun itu menyuruhnya untuk pulang. Jadi, Anda akan ke rumah saya. Kalau berkenan, kita bisa bersama-sama untuk menuju rumah saya, balas Pak Cipto. Tidak perlu. Sekarang pulanglah, ucap Jarawaha. Lalu ia pergi meninggalkan Pak Cipto. Meski masih kebingungan, Pak Cipto pun akhirnya pulang meninggalkan rumah dukun itu. Sepanjang perjalanan, ia masih tak mengerti dengan sikap Jarawaha. Sesampainya di rumah, Pak Cipto terkejut bukan kepalang saat ia mendapati Jarawaha telah duduk di samping ranjang putrinya. Pak Cipto ingin bertanya sesuatu kepada Jarawaha, tapi dukun itu lebih dulu berucap sehingga Pak Cipto mengurungkan niatnya untuk bertanya. Aku bisa menyembuhkan anakmu. Lihat ini, ucapnya. Lalu ia mendekat ke arah Diana dan menempelkan sebuah batu merah di kening Diana. Seketika Diana terbangun dan langsung terduduk di ranjangnya. Diana, kau telah sadar nak? Teriak Pak Cipto dan langsung menghampiri Diana. Ayah, tolong. Ucap Diana penuh ketakutan. Belum sempat Pak Cipto memeluknya, tiba-tiba saja Diana kembali tak sadarkan diri, lalu ambruk kembali ke ranjangnya. Diana, ucap Pak Cipto penuh keterkejutan. Kenapa anakku kembali tidak sadar diri, Tuan? Tanya Pak Cipto kepada Jarawaha. Karena aku melepaskan batu ini dari keningnya agar dia tersadar. Batu ini harus dimasukkan ke dalam sukmanya. Dan yang bisa melakukan ini hanyalah junjunganku, Tuan Ganggadara. Dialah iblis terkuat sekaligus pemilik batu ini. Hanya dialah yang berhak memberikan batu ini kepada siapapun yang dia mau. Baik. Apa yang dia mau? Kalau dia ingin uang, aku siap memberikannya. Dia ingin imbalan apa, Tuan? Katakan padaku, asalkan anak gadisku kembali seperti semula, ucap Pak Cipto dengan menggebu. Ya. Kau memang punya banyak uang, tapi tuanku tidak butuh uangmu. Dia ingin tumbal nyawa. Apa kau siap memberikan tumbal nyawa untuk tuanku? Balas Jarawaha. Tumbal nyawa? Apa kau gila? Bagaimana aku bisa mengorbankan nyawa orang lain? Saut Pak Cipto ketus. Ya sudah, berarti kau harus bersiap membuatkan makam untuk anakmu, jawab Jarawaha singkat. Pak Cipto berpikir sejenak, lalu ia pun memandangi wajah Diana yang tampak sangat menyedihkan. Lalu ia mengambil nafas dalam, pertanda ia telah memutuskan pilihannya. Baiklah, apapun akan aku lakukan demi kesembuhan putriku. Bagus. Jadi Tuan Ganggadara ingin 50 tumbal nyawa bagi kesembuhan putrimu. Setelah 50 nyawa itu berhasil diambil oleh tuanku, maka anakmu akan sembuh. Ucap Jarawaha. 50 nyawa. Pak Cipto terkejut hingga ia pun hampir terjatuh karena keterkejutannya. Ya, 50 nyawa. Oh, tapi tenang, kami juga akan membantumu. Kau akan dibekali oleh para pasukan iblis sakti agar usahamu mencari 50 tumbal nyawa bisa berjalan lancar. Tapi ada satu permintaan dariku. Aku ingin kau memancing 2 bocah busuk yang bernama Bayu dan Bondet mendatangimu. Aku sangat ingin 2 bocah itu menjadi korban. Apa kau sanggup, Cipto? Ucap Jarawaha. Bayu dan Bondet, siapa mereka? Tanya Pak Cipto penasaran. Mereka 2 bocah tengik yang bisa saja menghalangi rencana kita. Kau bisa mengutus seseorang untuk memancingnya datang ke pabrik gula, balas Jarawaha. Baiklah, aku akan menjalankan perintahmu. Tapi setelah anakku sembuh, aku tidak ingin lagi berhubungan denganmu, ucap Pak Cipto. Baik,
Aku mengerti, Cipto. Setelah ini, kami akan membantumu naik pangkat agar kau bisa menjadi bos tertinggi di pabrik gula, sehingga kau bisa menumbalkan para karyawanmu. Sekaligus, kau bisa memancing dua bocah busuk itu mendatangimu. Ucap Jarawaha memberikan masukan untuk Pak Cipto. Baik, aku mengerti. Aku akan mengikuti perintah kalian, tutup Pak Cipto dengan penuh keyakinan. Setelah itu, apa yang dijanjikan oleh Jarawaha pun benar terjadi. Dengan cepat, Pak Cipto menduduki jabatan tertinggi di pabrik gula. Lalu, ia pun mulai beraksi untuk menumbalkan para karyawan. Dia memberikan kontrak kerja baru yang sebenarnya adalah ikatan tumbal kepada para karyawannya. Setelah itu, dia juga memerintahkan seseorang untuk mengantarkan sekarung gula yang telah dimantrai ke warung Bulangkir dengan tujuan memancing Bayu dan juga Bondet. Namun, pada akhirnya, semua yang ia lakukan sia-sia. Kini, setelah Gangadara mengambil lebih dari 50 nyawa, putri tercintanya tak kunjung sadar. Bahkan, hingga saat ini, Pak Cipto pun masih tak tahu bahwa Diana sebenarnya telah diambil oleh Gangadara. Hari itu, dengan penuh kemarahan, Pak Cipto bertekad ingin mendatangi Gangadara dan menagih janji yang dulu ia sudah janjikan padanya. Gangadara, aku akan mendatangi brengsek, umpat Pak Cipto penuh kemarahan. Di satu tempat yang lain, Bayu, bangun cok, bangun. Ngorok mulu, asu. Susah banget dibangunin, sial. Guru tuh Bondet kesal karena sedari tadi ia tak juga bisa membangunkan Bayu. Asem ini bocah. Kalau tidur kayak bangke, gimana cara bangunin dia ya? Ya, aku tahu. Gumam Bondet dalam hatinya. Baik, ada nasi pecel ini. Mantep cok, kopi juga ada, ayam bakar juga ada, cok, mantep banget. Bangun dus, kamu itu kalau ndak bangun nanti kehabisan, teriak Bondet di samping telinga Bayu. Tiba-tiba Bayu langsung terbangun sambil terduduk. Mana Det? Mana nasi pecel sama ayam bakarnya? Lapar aku Det, ucap Bayu dengan mata yang masih tampak sangat mengantuk. Kalau denger makanan aja kamu langsung gercep. Gak ada nasi pecel. Kita ini lagi di alam gaib. Memang ada demit yang jualan nasi pecel. Tolol, saut Bondet. Sial, ngapusi kamu yang Det. Terus kau yang Det. Tapi itu di mana ini yang Det? Apa jangan-jangan kita udah di akhirat yang Det? Ucap Bayu sambil menolehkan kepalanya ke segala arah melihat tempat sekitarannya. Bayu merasa asing dengan pemandangan di sekitarnya. Kini mereka semua seolah dikelilingi kabut hitam yang pekat sehingga mereka berdua tak tahu sedang berada di mana. Akhirat matamu kui. Emang tadi kamu udah ditanya sama malaikat? Belum kan? Nah, berarti kita ini masih hidup baik. Cuma sepertinya kita ini dibawa ke alam gaib. Kamu ingat gak? Tadi kita tiba-tiba tidak sadarkan diri ketika di pabrik gula. Ucap Bondet. Wah iya Det. Jancuk, ini gara-gara kita berdua ikut tanda tangan di kontrak terkutuk itu nih. Jadi kita ikut ke bawah ke alam gaib. Jancuk, ucap Bayu. Iya baik, memang kita sudah terlalu gegabah. Nah tapi sekarang yang paling penting, kita harus bisa menemukan para karyawan yang lainnya dan membawa mereka kabur dari tempat ini. Waktu kita tidak banyak baik, karena tubuh kita akan segera rusak kalau sukma kita tidak bisa segera kembali ke dalam tubuh, saut Bondet. Bener juga Det. Tapi mau pergi kemana Det? Ini sejauh mata memandang cuma ada kabut hitam pekat Det, balas Bayu. Baru saja mereka berdua terdiam sejenak untuk berpikir. Tiba-tiba saja kabut yang mengitari keduanya bergerak. Bayu dan Bondet merasakan pergerakan kabut itu langsung bersiaga. Keduanya menatap tajam ke arah kabut dan bersiap dengan apa yang terjadi selanjutnya. Kabut yang bergerak itu perlahan-lahan menipis hingga terlihatlah bayangan sosok-sosok hitam di balik kabut itu. Dan ketika kabut itu telah sepenuhnya memudar, terlihat banyak makhluk-makhluk aneh dan mengerikan mengelilingi mereka berdua. Mata Bayu dan Bondet terlihat fokus menatap makhluk-makhluk yang mengelilingi mereka. Para makhluk itu mirip buto. Mereka mengenakan pakaian kerajaan kuno, mirip pakaian di toko pewayangan. Taring-taring tajam tampak mencuat dari mulut-mulut mereka. Dengan mata yang merah menyala terlihat sangat terang di dalam suasana yang gelap di tempat itu. Tubuh mereka besar-besar dengan otot tubuh yang tampak kuat. Banyak dari mereka bersenjatakan gada besar yang mereka panggul di pundak masing-masing.
Masing-masing dari mereka menampakkan senyum kemenangan, seolah seperti hewan buas yang telah mengepung buruannya. Kita dikepung ini, Bay, ucap Bondet dengan mata yang terus fokus menatap para makhluk itu. Kita udah kayak artis ya, Det. Sedang dikerumuni fans, sahut Bayu. Artis matamu kui, kita ini koyok kelinci yang sedang dikelilingi macan, cowok. Oh bukan, Det. Tapi kita ini adalah macan yang dikelilingi para kelinci. Kamu itu jangan minder, Det. Apalagi saat kita dalam situasi sulit seperti ini. Berpikir kalau kita ini lebih kuat dari mereka. Kamu itu harus tetap optimis, Det. Ucap Bayu memberikan motivasi. Bondet sedikit tercengang kala mendengar ucapan Bayu barusan. Dan baru kali ini aku dengar kata-kata yang sangat menggetarkan hati keluar dari mulutmu, Bay. Terus menurutmu, sekarang ini kita harus bagaimana, Bay? Tanya Bondet lagi. Gampang, satu-satunya jalan yo lari, Det, teriak Bayu dengan keras. Jancok malah ngajak lari, dasar edan, saut Bondet kesal. Mereka berdua pun segera berlari dengan cepat, mencoba menghindari kejaran para makhluk yang tadi mengepung mereka berdua. Dan anehnya, para makhluk itu pun tidak mengejar mereka. Para makhluk itu hanya berdiri tegak di tempatnya sambil menertawai tingkah keduanya. Bayu dan Bondet berlari sekuat tenaga, dan setelah beberapa lama berlari, mereka tiba-tiba saja kembali di tempat awal di mana mereka berdua dikepung oleh para makhluk mengerikan itu. Berkali-kali mereka berdua mencoba untuk terus berlari, tapi mereka tetap saja kembali ke tempat asal mereka, seolah jalan yang mereka lalui membawa mereka kembali ke asalnya. Sial, kita cuma muter-muter doang, Bay, ucap Bondet kesal. Iya, Cok, gawat juga ini. Saut Bayu sambil garuk-garuk rambut. Tiba-tiba saja sebuah suara tertawa keras terdengar menggema, disusul dengan munculnya sebuah singgasana besar yang tiba-tiba muncul di depan Bayu dan Bondet. Bayu dan Bondet segera menengok ke arah suara tertawa itu, sedangkan para makhluk mengerikan itu berlutut menghadap seseorang yang tadi tertawa dengan keras. Selamat datang di kerajaanku, Leh, ucap makhluk yang terlihat duduk di atas singgasana. Makhluk itu persis dengan apa yang dilihat oleh Bayu ketika ia merogoh sukmo ke dalam pikiran Pak Cipto. Walan, Det, ini Ganggadaran, Det. Kita harus hati-hati sama dia, Det, ucap Bayu pelan dengan tatapan mata yang tak lepas menatap Ganggadara. Ya, aku juga tahu, Bay. Aku bisa melihat auranya yang begitu kuat, berbeda dengan makhluk lainnya, balas Bondet. Kau benar. Aku Ganggadara. Akulah penguasa alam gaib terkuat saat ini. Selamat datang di kerajaanku. Aku akan... Alah, gak usah muter-muter. Kamu itu mau apa? Wedus, umpat Bayu memotong ucapan Ganggadara. Semua yang berkumpul di tempat itu pun terkejut kalau mendengar ucapan Bayu yang tiba-tiba memotong ucapan Ganggadara, karena baru kali ini ada orang yang berani memotong ucapan Raja Iblis itu sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Bajingan kau bocah tengik. Berani-beraninya kau memotong ucapan sang raja. Yang mulia, izinkan aku memenggal kepala bocah sialan itu, ucap salah satu makhluk yang berdiri di dekat Ganggadara. Tenanglah Buto Terong. Biarkan mereka puas berkata-kata sebelum berakhir menjadi mangsa kita, ucap Ganggadara mencoba menenangkan Buto Terong. Namamu beneran Buto Terong lah. Terus yang satu itu Buto Kentang, yang sono itu Buto Lombok. Tinggal tambah santan sama irisan tempe jadi sayur bobor. Ledek Bayu sambil tertawa. Jancok, lucu, Cok. Tambah Bondet. Para makhluk itu pun tampak sangat marah saat melihat Bayu tertawa lepas, tapi Ganggadara masih tampak tenang. Terlihat ia tidak terpengaruh dengan ejekan dari Bayu. Silakan, kalian boleh tertawa lepas. Silakan tertawa sepuas kalian, tapi kalian harus tahu jika di alam ini akulah yang terkuat dan aku bisa melakukan apapun kepada kalian. Bisa dibilang nasib kalian ada di genggamanku, ucap Ganggadara. Ganggadara, aku udah malas nih basa-basi lagi. Sekarang ayo
Kembalikanlah para karyawan yang sudah kamu ambil jadi tumbal sebelum nanti aku obrak-abrik istanamu ini. Tantang Bayu tegas. Seketika suara tawa pecah menggelegar Gangadara dan para anak buahnya tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka sangat meremehkan Bayu dan juga Bondet. Ini baru lucu ketika seekor semut sesumbar ingin menghabisi kawanan gajah, ucap Buto Terong. Ternyata kamu lebih pantas menjadi pelawak dibandingkan menjadi pendekar. Baiklah, karena kau telah menghibur kami dengan segala leluconmu tadi, aku akan berbaik hati padamu. Kau lihatlah di pojok sana itu. Lihat baik-baik. Gangadara menuju ke arah pojok dengan menggunakan jarinya. Seketika Bayu dan Bondet mengikuti arah jari telunjuk Gangadara. Lihat itu. Kau bisa lihat kan? Bayu terkejut bukan main saat ia melihat para karyawan sedang duduk berkumpul dengan diikat tubuh mereka dan dikerumuni oleh para baluk mengerikan. Sial, itu para karyawannya, Det, ucap Bayu dengan penuh keterkejutan. Ya baik, ternyata mereka semua ada di sana, balas Bondet. Ya, benar. Mereka adalah karyawan pabrik gula. Aku tahu kalian ingin menyelamatkan mereka. Jadi karena kalian telah menghibur kami dan saat ini aku juga sedang berbaik hati, jadi aku ingin memberikan tantangan pada kalian berdua, ucap Gangadara sembari berdiri dari tempat duduknya dan mulai berjalan mendekat ke arah Bayu dan Bondet. Bayu dan Bondet hanya terdiam menatap tajam ke arah Gangadara yang berjalan mendekati mereka berdua. Ya, aku ingin kalian berdua bertarung melawan para anak buahku. Tiap kali kalian bisa mengalahkan satu anak buahku, maka aku akan membebaskan 10 orang karyawan pabrik gula itu. Para karyawan itu berjumlah sekitar 200 orang. Jadi kalian harus mengalahkan 20 anak buahku agar kalian bisa membebaskan mereka semua. Tapi jika kalian kalah, maka aku akan membunuh 10 dari karyawan itu. Bagaimana? Setuju? Ucap Gangadara sambil menatap wajah Bayu. Baik, siap, jawab Bayu dengan tegas seolah tanpa berpikir. Bagus, kau memang pemberani, nak, balas Gangadara. Tolol banget kamu, Bayu. Kenapa kamu malah ngikutin permainan dia? Kamu itu udah lihat, anak buahnya ngeri, Cok. Kita itu mempertaruhkan nyawa orang, tegas Bondet. Oh, tenang, Det. Tenang. Kita itu pasti bisa menang. Loh, ini kesempatan kita. Karena jika kita menyerang mereka secara bersamaan, ya justru kita yang tewas. Tapi dengan cara ini, kita tidak harus bertarung melawan mereka semua. Sehingga kita bisa lebih hemat energi. Dan yang paling penting, para karyawan itu bisa kita selamatkan, balas Bayu. Bondet pun hanya terdiam kala mendengar ucapan Bayu. Kini, mau tak mau, Bondet pun setuju dengan pendapat Bayu. Baiklah, kalau memang sudah siap, maka aku akan menunjukkan arena bertarungnya kepada kalian, ucap Gangadara. Lalu Gangadara mengibaskan tangannya ke arah depan dan seketika seberkas cahaya merah melesat dari tangannya dan jatuh di atas tanah lapang yang berada di depan istana. Setelah cahaya merah itu jatuh ke tanah, tiba-tiba saja tanah itu bergetar dan terbelah. Bayu dan Bondet terlihat berdiri dengan limbung saat mereka merasakan getaran yang begitu kuat dari tanah yang mereka pijak. Lalu dari dalam tanah itu muncullah sebuah arena bertarung berbentuk persegi dengan hiasan tengkorak di tengah lantainya. Getaran tanah terhenti saat area bertarung itu telah sepenuhnya berada di atas tanah. Bayu dan Bondet langsung paham dengan maksud Gangadara yang mengeluarkan arena bertarung itu. Mungkin kalian sudah paham. Jadi, kalian akan bertarung di atas arena itu. Kalian bebas ingin bertarung seperti apa dan juga bebas menggunakan senjata. Siapapun yang jatuh dari atas arena, maka ia dinyatakan kalah. Setiap kalian mengalahkan atau membunuh satu anak buahku, maka aku akan membebaskan 10 orang karyawan. Tapi jika kalian mati, maka aku langsung akan menghabisi karyawan itu, termasuk yang telah kalian selamatkan. Bagaimana? Mengerti? Ucap Gangadara menjelaskan. Oke, siap. Siapa takut? Ucap Bayu. Lalu ia melesat dan mendarat di atas arena itu. Bondet mendekati Bayu. Ia berdiri di luar arena.
Baik, hati-hati Bay. Kamu itu tidak boleh gegabah, karena itu bertaruh nyawa orang kita ini Bay, teriak Bondet. Tenang Det, kamu juga harus siap-siap. Kita nanti gantian loh Det. Setelah ini kamu yang harus bertarung supaya stamina kita tetap terjaga. Balas Bayu. Bondet hanya menganggukkan kepala ke arah Bayu. Tak lama berselang, melompatlah sesosok makhluk tinggi besar dan mendarat tepat di hadapan Bayu. Hahaha, aku akan melawanmu kecoa busuk. Perkenalkan, namaku. Belum selesai makhluk itu memperkenalkan diri, Bayu melesat dan menerjang makhluk besar itu dengan menggunakan Blacky di genggaman tangannya. Modir, teriak Bayu keras, dan secepat kilat ia mengayunkan Blacky tepat di leher makhluk itu. Seketika makhluk itu pun terpenggal, makhluk itu ambruk lalu tewas di atas arena bertarung itu. Aku gak butuh tahu siapa namamu, sing penting kamu modar, cok. Det, ayo giliranmu sekarang, teriak Bayu lalu ia turun dari arena. Semua mata yang menatap Bayu seketika terdiam. Mereka semua tak menyangka Bayu bisa sekuat itu. Namun Ganggadara hanya tersenyum kecil. Terlihat ia memberikan kode kepada anak buahnya untuk melepas 10 karyawan itu. Para karyawan yang telah dilepaskan tampak sangat senang. Mereka langsung berlari dan mendekat ke arena bertarung untuk memberikan semangat kepada Bayu dan Bondet. Bondet melompat menuju arena pertarungan. Matanya menatap segala arah, memandang sekelilingnya yang telah dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Tak lama berselang, melompatlah sesosok makhluk raksasa ke hadapan Bondet. Arena pertarungan itu sampai bergetar ketika makhluk itu mendarat di atasnya. Bondet sampai mendongakkan kepala ke atas untuk bisa melihat wajah makhluk itu. Det, hati-hati yo, teriak Bayu. Terlihat juga Bayu sedikit khawatir karena melihat lawan Bondet yang begitu besar. Perkenalkan, namaku Sugriwa. Aku raksasa tak terkalahkan, dan hari ini aku akan menginjakmu sampai hancur. Gertak makhluk itu. Bondet hanya terdiam. Dia tampak berpikir sebuah strategi untuk bisa menghadapi makhluk besar itu. Aku tidak boleh buang banyak tenaga untuk melawannya. Aku harus menggunakan strategi yang tepat, gumam Bondet. Alah, tidak usah kebanyakan mikir, cok, teriak Bayu. Terlihat juga Sugriwa mencoba menginjak Bondet. Bondet langsung melompat untuk menghindari injakan dari Sugriwa. Namun dengan cepat Sugriwa menangkap tubuh Bondet lalu membantingnya dengan keras ke arah tanah. Bayu terkejut kalau melihat Bondet yang dibanting dengan keras. Terlihat wajah Bayu sangat khawatir dengan kondisi Bondet. Bondet masih terkapar tanpa bergerak sedikit pun. Semua karyawan yang telah selamat tampak panik melihat Bondet yang tak lagi bergerak. Mati. Tuan Ganggadara, sepertinya bocah ini sudah mati. Jadi aku pemenangnya. Selesai, teriak Sugriwa dengan penuh percaya diri. Ganggadara terdiam. Matanya terus menatap ke arah Bondet seolah ia membaca sesuatu hal yang aneh dari Bondet. Merasa dirinya telah menang. Sugriwa pun melompat keluar dari area bertarung sambil tertawa keras. Jangan keluar dari arena, teriak Ganggadara, namun terlambat. Dua kaki Sugriwa kini telah menyentuh tanah di luar arena. Sugriwa tampak kebingungan dengan perintah dari Ganggadara. Dan tiba-tiba Bondet kembali bangkit. Ia tersenyum kecil ke arah Bayu dan orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu. Bayu dan semua orang di situ seketika merasa lega karena ternyata Bondet masih hidup. Aku pemenangnya karena raksasa tolol itu sudah keluar dari arena. Hahaha, teriak Bondet dengan bangganya. Walah, pinter banget kamu, Det, balas Bayu. Bajingan, kau menipuku, akan kuhancurkan kau, teriak Sugriwa sambil berusaha untuk kembali ke arena. Namun Ganggadara segera mencegahnya. Tunggu, kau tak boleh lagi masuk ke arena. Kau sudah kalah Sugriwa, ucap Ganggadara. Meskipun kesal, Sugriwa tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun kembali ke tempatnya dengan penuh amarah. 10 orang karyawan pun dibebaskan oleh Ganggadara dan kini 20 orang karyawan telah bebas. Bayu dan Bondet tampak senang karena sejauh ini perjuangan mereka tidak sia-sia. Di tempat lain, Pak Cipto tampak mendatangi rumah Pak Lurah. Di rumah itu hadir pula Mbak Warso, Eyang Hangreksa dan juga Singo Maruto yang menyimak dengan seksama. Meskipun mereka berdua tak terlihat oleh Pak Cipto maupun Pak Lurah. Pak Cipto tampak menangis terseduh-seduh menyesali perbuatannya selama ini. Dia juga meminta bantuan kepada Mbak Warso untuk mendatangi istana Ganggadara demi menyelamatkan para karyawan sekaligus mencari keberadaan Sukmadiana.
Iya, aku tahu masalahmu, Cipto. Dan aku curiga kalau anakmu itu sebenarnya dibawa oleh Ganggadara. Dialah sumber masalah semua ini. Dia ingin para manusia saling membunuh demi membantunya untuk mencapai tujuannya, ucap Mbak Warso. Lalu kita itu harus bagaimana, Mbak? Tanya Pak Lurah. Ya, Mbak, tolong anakku, Mbak. Aku juga berpikiran sepertimu, Mbak. Sepertinya Diana memang dibawa oleh Ganggadara, imbu Pak Cipto. Mau tidak mau, kita harus mendatangi kerajaan Ganggadara. Kita tidak lagi punya pilihan lain. Baiklah, biarkan aku bersiap-siap dulu untuk melakukan ritual. Kalau semua telah siap, kita akan datang ke istana Ganggadara, balas Bawarso. Sedangkan kau Nurdin, kau pergilah ke pabrik gula untuk menjaga para tubuh karyawan itu agar mereka tetap selamat semua saat sukma mereka kembali lagi ke dalam tubuh. Perintah Mbak Warso kepada Pak Lurah. Pak Lurah mengangguk tanda mengerti dengan perintah Mbak Warso. Sedangkan Eyang Hanggareksa dan Singo Maruto tampak tertawa kecil saat mereka mendengar ucapan Mbak Warso karena mereka berdua memang telah memiliki rencana tersendiri yang telah mereka persiapkan untuk melawan Ganggadara. Kita kembali ke arena pertarungan di alam gaib. Kini, Bayu dan Bondet telah mengalahkan 15 makhluk anak buah dari Ganggadara sehingga sudah total 150 karyawan berhasil terbebas. Memang makhluk yang dihadapi keduanya sampai sejauh ini terbilang lemah sehingga Bayu dan Bondet dapat menang dengan mudah dan sepertinya ini adalah bagian dari rencana licik Ganggadara. Bayu pun kembali ke arena pertarungan. Matanya menatap ke segala arah. Dia menanti siapakah yang akan menjadi lawannya kali ini. Terlihat 5 makhluk yang sedari tadi berdiri di samping Ganggadara mulai maju ke depan arena. Aura yang terpancar dari kelimanya memang sangat berbeda dengan para makhluk yang sedari tadi dikalahkan Bayu dan Bondet. Kelima makhluk itu memang memiliki kekuatan yang jauh di atas yang lain. Det, ayo naik ke arena pertarungan, teriak Bayu. Rencana kamu apa, Cok? Tanya Bondet penasaran. Lah sudah, jangan banyak tanya. Naik saja sini, balas Bayu. Bondet pun langsung naik ke atas arena. Tampak Ganggadara dan anak buahnya tidak mengerti dengan rencana Bayu. Setelah Bondet naik ke atas arena dan berdiri di samping Bayu, Bayu pun maju satu langkah. Ia menatap tajam ke arah 5 makhluk yang berdiri di pinggir arena bertarung itu. Kalian berlima, ayo naik ke atas. Kita bertarung 5 lawan 2. Hah? Ucap Bayu tegas. Sontak ucapan Bayu membuat semua orang tercengang. Bahkan para karyawan yang kini berkumpul di pinggiran arena juga tampak terkejut. Waduh, Mas Bayu itu terlalu mengambil resiko. Kalau dia sampai kalah, kita bisa modar ini, ucap salah satu dari karyawan itu. Sudah, tenang aja. Kita itu harus percaya sama Mas Bayu dan juga Mas Bondet, jawab karyawan yang lain. Bayu, kamu itu sudah beneran mikir matang-matang dengan keputusan ini? Tanya Bondet. Lah, kita itu sudah tidak ada waktu lagi, Det. Aku juga ingin melihat sejauh mana hasil latihan kita selama ini. Siap? Oke, Det, balas Bayu dengan tenang. Jawab Bondet singkat. Brengsek, berani-beraninya kau meremehkan kami, dasar makhluk rendahan, bentak salah satu makhluk itu. Kemudian salah satu dari mereka maju satu langkah dan menatap wajah Bayu dan juga Bondet dengan tajam. Yang mulia, izinkan saya maju sendirian untuk menghadapi 2 manusia busuk ini, ucap makhluk itu. Hei, apa maksudmu Subali? Kau mau melawan dia sendirian? Iya Gandasena, biar aku sendiri yang menghadapi mereka. Kalau kita berlima melawan mereka, itu sama saja merendahkan martabat kita di depan manusia, jawab Subali. Tapi Subali, apa kau sudah pertimbangkan? Balas Gandasena. Sudah Gandasena. Kau tak perlu menghalangi kemauan Subali. Aku paham keinginanmu Subali. Silakan, kalau memang kau mau menanggung tugas ini, aku mengizinkanmu menghadapi 2 orang itu.
Dan buat kalian berdua, jika kalian bisa mengalahkan Subali, maka aku akan membebaskan semua karyawan itu. Kurang baik apa aku? Tapi kalau sampai kalian berdua kalah, maka seluruh sukma karyawan itu akan aku ambil kembali dan selamanya mereka akan tetap berada di tempat ini. Ucap Gangadhara tegas. Oke, siapa takut? Ucap Bayu dengan tenang, lalu ia mengarahkan pandangannya kepada Subali. Makhluk jelek, ayo sini, kita selesaikan dengan cepat. Karena aku itu nggak punya waktu lama-lama berada di tempat ini. Tantang Bayu. Subali hanya tersenyum kecil saat mendengar ucapan Bayu. Lalu ia pun melesat cepat untuk menuju ke Bayu. Bayu tercengang melihat kecepatan gerakan dari Subali. Belum sempat Bayu menghindar, tiba-tiba saja dengan cepat Subali mengarahkan pukulan telak di perut Bayu. Bayu seketika terpental dan hampir keluar dari arena. Untung saja dia sigap dan mampu mendarat tepat di ujung arena bertarung itu. Sial, dia cepat sekali. Dad, hati-hati, teriak Bayu. Subali pun hanya tertawa kecil. Lalu ia kembali menyerang lagi dengan kecepatan yang tak masuk akal. Mata Bayu dan Bondet sampai tak bisa menangkap dengan jelas sosok Subali yang bergerak dengan sangat cepat. Ia melompat, berpindah-pindah posisi layaknya angin dan muncul kembali dengan sebuah serangan tajam. Dan dia cepat banget, Bay. Bagaimana kita bisa menyerang kalau dia cepat begitu? Tanya Bondet. Tenang, Dad. Kita itu cukup hanya berkonsentrasi, balas Bayu. Tiba-tiba saja sebuah tendangan rendah mendatar dari Subali menyapu kaki Bondet hingga ia pun limbung. Kalian jangan banyak mikir, atau kalian modar, ucap Subali. Bondet yang limbung dan hampir terjatuh langsung ditendang oleh Subali hingga ia terpental menuju keluar dari arena. Namun dengan cepat Bayu melesat, ia menahan tubuh Bondet agar tidak keluar dari arena pertarungan itu. Gila, dia cepat banget, Bay. Kalau sampai kita tidak bisa memberikan serangan telak, maka kita bisa kalah, Bay. Dan para karyawan itu akan... Shh, sudah. Jangan pikiran macam-macam, Dad. Justru pikiran seperti itu yang akan membuat konsentrasi kita buyar. Ayo, kita lawan dia dengan tenang dan fokus, Cok. Balas Bayu. Tapi kita harus bagaimana, Bay? Belum sempat Bayu menjawab, Subali kembali datang dengan serangan kuat. Untung saja mereka berdua mampu menghindar. Kalian tak akan bisa menyentuhku karena aku adalah makhluk tercepat di jagat raya ini. Sumber Subali sambil melesat ke segala arah. Lah, jancok, kamu lompat ke sana ke sini bikin palaku puyeng, Cok, teriak Bayu. Lalu ia memutar-mutar dan mengibaskan Blacky ke segala arah sehingga energi dari kibasan Blacky mengenai apapun yang berada di tempat itu. Terus aku hampir kena tebasan Blacky, Cok, gerutu Bondet. Kau hanya buang-buang energi, balas Subali meremehkan Bayu. Lagi-lagi Subali melesat dan muncul di depan Bayu dengan gerakan yang sangat cepat. Subali memukuli Bayu dengan bertubi-tubi. Saking cepatnya gerakan itu, tangan Subali seolah berjumlah sangat banyak dan menerjang Bayu dengan kecepatan tinggi. Bayu keteteran hingga beberapa kali ia terkena pukulan-pukulan Subali. Melihat hal itu, Bondet mencoba masuk dan menyerang Subali dari arah belakang. Namun lagi-lagi Subali lebih cepat dan mampu menghempaskan Bondet dengan pukulan kuat. Bondet yang terkena pukulan Subali sampai berputar di udara, lalu jatuh terjerembab dan langsung muntah darah. Melihat Bondet terluka, Bayu murka. Ia langsung menerjang Subali dengan menggunakan Blacky. Namun lagi-lagi dengan cepat Subali melesat dan menghilang di udara. Jancok, hilang lagi. Dus, gerutu Bayu. Sontak para makhluk yang menonton pertarungan itu tertawa lebar, sedangkan para karyawan di sini mulai panik melihat Bayu dan Bondet yang kewalahan. Belum sempat keduanya berpikir, tiba-tiba saja sebuah tangan kuat memegang kepala Bayu dan juga Bondet. Terlihat Subali kini memegang kepala Bayu dan Bondet. Subali ingin saling membenturkan kepala kedua pemuda itu. Kesempatan kita nih, teriak Bayu. Bondet pun mengerti maksud Bayu. Lalu keduanya pun langsung mengarahkan pukulan tepat ke perut Subali. Tapi Subali lebih cepat. Sebelum pukulan keduanya mengenai perutnya, Subali terlebih dahulu membenturkan kepala mereka berdua hingga keduanya terpental satu langkah ke belakang. Bayu dan Bondet mengerang kesakitan hingga kening mereka pun berdarah. Kamu itu banyak dosa, Bay. Palamu keras banget, Cok, ucap Bondet sambil mengusap-ngusap keningnya.
Sama cok, kepalamu itu kayak batu. Dus, balas Bayu. Kita itu harus tetap tenang, Det. Coba rasakan gerakannya lewat bau aroma iblisnya, Det. Tambah Bayu. Aroma iblis. Ya, kau benar juga, Bay. Tiap demit pasti mengeluarkan bau khas dan kita bisa mendeteksi gerakannya lewat bau itu. Balas Bondet. Keduanya pun lalu berdiri dengan tenang dan mencoba merasakan kehadiran Subali dengan penuh konsentrasi. Bayu dan Bondet memejamkan mata. Kini, sayup-sayup mereka berdua dapat merasakan hembusan angin dari gerakan Subali. Bahkan samar-samar, Subali dapat terlihat dari mata batin keduanya. Sosok Subali terlihat seolah melambat dengan tubuh yang bercahaya merah. Baik, dia mendekat, baik, teriak Bondet. Bayu membuka mata dan kini dapat terlihat wajah Subali telah tepat berada di depan matanya. Dengan cepat Bayu meraih kepala Subali dengan kedua tangannya. Lalu Bayu menarik kepalanya ke belakang dan membenturkan kepalanya dengan keras ke kening Subali. Teriak Subali yang langsung terpental ke belakang. Kini tampak darah mengucur dari kening Subali. Dia juga terengah-engah dan tampak kesal menatap Bayu. Sial, berani-beraninya kau melukaiku, ucap Subali. Bagus, Bay, kau berhasil, sahut Bondet. Ya cok, tapi dasku bencol nih, asu, umpat Bayu. Subali pun mengamuk. Ia kembali menyerang dengan brutal. Kini ia mulai memunculkan kuku-kuku tajam dari jarinya. Ia melesat, berkelebat dengan sangat cepat dan mendaratkan cakaran yang mampu mengenai tubuh Bayu dan Bondet. Seketika darah mengucur dari tubuh keduanya saat terkena cakaran dari Subali. Subali makin membabi buta. Dia berputar-putar dan menerjang dengan kecepatan tinggi dengan cakarnya yang tajam. Lagi-lagi Bayu dan Bondet terkena cakaran dari Subali. Darah bermuncratan dari keduanya hingga akhirnya keduanya jatuh terjerembab dengan berlumur darah. Modar kalian, sekeras apapun kalian mencoba melawanku, kalian tak akan pernah bisa mengalahkanku. Kini waktunya mengakhiri semua ini dan kalian beserta para karyawan itu akan mati selamanya menjadi pengikut tuan kami, ucap Subali sambil bersiap menyerang Bondet dengan kekuatan penuh. Ketika Subali hampir mencapai tubuh Bondet, Bayu menggerakkan seluruh energinya untuk melesat menerjang Subali dari belakang. Ketika cakar tajam Subali hampir menyentuh kulit Bondet, Bayu dengan sigap mendekap tubuh makhluk itu dari arah belakang. Subali terkejut dengan dekapan kuat dari Bayu. Bayu mencengkram erat tubuh Subali dengan kedua tangannya. Sial, apa yang kau lakukan, ucap Subali. Lalu dia pun menyikut wajah Bayu dengan keras hingga berdarah. Det, aku akan menahan makhluk keparat ini. Dia itu tidak akan bisa melesat kemana-mana setelah aku tahan. Cepat keluarkan kekuatanmu, Det. Aku nggak bisa nahan lama-lama ini, perintah Bayu. Bondet nampak sedikit ragu. Dia memang telah melatih kekuatan khusus seperti yang ditulis di buku jurnal ayahnya. Namun dia tak yakin bisa mengendalikan kekuatan itu. Det, cepet, jangan buang waktu lagi, teriak Bayu yang masih sekuat tenaga memegangi tubuh Subali. Sial, lepaskan aku, teriak Subali sambil terus mengikuti kepala Bayu. Melihat Bayu yang telah berkorban begitu besar, Bondet bangkit dan terlihat mulai mengatur nafasnya. Baik, aku akan mencoba kekuatan itu, gumam Bondet. Dia pun kini terlihat berkonsentrasi dan perlahan-lahan Bondet mengerang. Dan kini tubuh Bondet bergetar dan terdengar suara yang bergemertakan. Otot-otot tubuhnya mulai membesar disusul dengan munculnya bulu-bulu halus di seluruh tubuhnya. Dan dengan cepat bulu-bulu hitam itu semakin tebal dan lebat memenuhi tubuh Bondet. Terlihat pula taring memenuhi mulutnya. Matanya juga memerah dan wajahnya berubah menjadi makhluk mengerikan. Semua orang terkejut kalau melihat perubahan dari Bondet. Bahkan Gangga Dara sampai berdiri dari tempat duduknya ketika dia melihat perubahan tubuh Bondet. Tidak mungkin dia bisa mengendalikan kutukan itu, gumam Gangga Dara. Dan kini tubuh Bondet telah sepenuhnya menjadi makhluk mengerikan. Bondet menatap tajam dengan mata merah dan liur yang kini memenuhi mulutnya. Apa-apaan ini? Kenapa bocah itu bisa berubah menjadi iblis? Ucap Subali keheranan. Det, cepetan, teriak Bayu yang kini tampak sudah berlumuran darah.
Baik-baik, aku akan menggunakan ajian lebur sakti dan aku yakin dengan perubahan tubuhku ini, maka ajian lebur sakti akan lebih kuat. Gumam Bondet. Yalah cepetan, Det. Aku nggak bisa tahan lama-lama ini. Serang, gak usah ragu, gak usah pedulikan aku, teriak Bayu. Bondet memasang kuda-kuda, berkonsentrasi untuk mengeluarkan ajian lebur sakti. Tampak petir menyambar-nyambar kepalan tangannya dan kini kepalan tangannya tampak bercahaya terang seolah seluruh energi telah berkumpul di kepalan tangannya. Subali yang mengetahui hal itu mulai panik. Ia semakin keras menyikuti kepala Bayu agar ia terlepas dari cengkraman Bayu. Bayu sudah sangat lelah. Cengkramannya hampir saja terlepas. Setelah dirasa cukup menghimpun energi, Bondet pun melesat dan langsung menerjang Subali. Bondet menghantamkan kepalan tangannya yang telah dialiri oleh ajian lebur sakti itu ke dada Subali. Suara benturan keras ajian lebur sakti saat menghantam tubuh Subali terdengar menggelegar. Seketika, Subali dan Bayu terbental jauh hingga keluar dari arena pertarungan. Bahkan setengah arena itu retak karena efek kekuatan pukulan lebur sakti milik Bondet. Bayu dan Subali yang terpental kini jatuh di luar arena dengan terkapar di tanah. Seketika, para karyawan bersorak-sorai kala mengetahui kemenangan Bondet. Bahkan beberapa karyawan tampak menangis haru. Mereka segera berlari mengerumuni Bayu yang masih tergeletak tak sadarkan diri, sedangkan Bondet tampak terengah-engah dan berangsur-angsur berubah menjadi wujudnya kembali. Akhirnya selesai juga. Syukurlah semuanya selamat. Aku harus menolong Bayu, gumam Bondet. Bondet segera berjalan untuk meninggalkan arena, namun langsung dicegah oleh Ganggadara. Hei, nah, tunggu dulu. Jangan tinggalkan arena dulu, ucap Ganggadara. Apa maumu? Kami sudah memenangkan pertarungan ini. Kami harus segera kembali ke tubuh kami, balas Bayu. Tenang, tenang saja. Aku hanya ingin menawari sesuatu, balas Ganggadara. Apalagi, Cok? Apalagi yang kamu mau? Ganggadara tidak menjawab. Ia menepuk tangannya sebagai sebuah kode untuk anak buahnya. Lalu datanglah anak buahnya dengan seorang gadis. Anak buah Ganggadara segera memberikan gadis itu kepada Ganggadara. Kau kenal gadis ini, Le? Tanya Ganggadara. Bondet melihat dengan seksama gadis yang ada di samping Ganggadara. Ia sangat asing dengan wajah gadis itu. Siapa dia? Tanya Bondet. Ini adalah anak gadis Cipto, ucap Ganggadara sambil menjambak rambut anak gadis itu. Tampak si anak gadis beringis kesakitan saat Ganggadara menjambaknya. Apa yang kau rencanakan? Tanya Bondet. Aku ingin menukar para karyawan itu dengan anak gadis ini. Apa kau mau? Tanya Ganggadara. Apa kau gila? Jelas aku nolak. Bukan maksudku mengabaikannya, tapi nyawa banyak orang itu lebih utama, jawab Bondet. Bagus, bagus. Kau waras juga ternyata. Tapi bagaimana jika harus kutambah dengan ini? Apakah kau mau menerimanya? Tanya Ganggadara. Lalu ia mengeluarkan 3 buah batu merah darah dari genggaman tangannya. Batu itu seketika memancarkan warna merah terang yang membuat mata Bondet terbelalak. Aku tahu kau ingin membebaskan warga Poncol dari kutukan. Jadi kau pasti sangat menginginkan batu ini. Sekarang lihat ini, nak, ucap Ganggadara. Lalu ia memasukkan 3 batu itu ke dalam dada Diana hingga Diana pun berteriak kesakitan. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak Bondet. Sekarang 3 batu itu telah bersatu dengan sukma anak ini. Anak ini sekarang adalah kunci dari kesembuhan para warga Poncol dari kutukan karma pala. Jadi apa kau mau menukarnya dengan para karyawan itu, Le? Ucap Ganggadara. Licik, balas Bondet. Det, jangan mau ditukar, Det, teriak Bayu yang berdiri dengan gemetar sambil memegangi dadanya. Det, jangan ditukar, Det. Kita nanti bisa kembali lagi, Det, nyelamatin gadis itu. Sekarang kita harus keluar dari tempat ini, Det, imbu Bayu.
Kalau kau tak mau menukarnya, berarti kau adalah anak durhaka. Warga desamu dalam bahaya, tapi kau memilih menolong orang lain yang tidak kau kenal. Ucapan Gangadara itu mempengaruhi Bondet. Sial, aku harus bagaimana ini? Gumam Bondet. Dia pun menatap wajah para karyawan yang tampak menyedihkan. Lalu dia juga menatap wajah Diana yang ketakutan penuh aroma kesedihan. Baiklah, aku akan membuat hal ini menjadi lebih menarik. Aku akan menghitung mundur hingga 10 detik. Jika kau tak memutuskan, maka aku akan memusnahkan sukma anak ini, sehingga kau tak akan pernah bisa mendapatkan batu itu lagi. Ucap Gangadara. Kau gila, bagaimana bisa aku melakukan hal itu? Sial, teriak Bondet. 10, balas Gangadara. Sial, gerutu Bondet. 9. Baik, gimana ini baik? Tanya Bondet. Bayu hanya terdiam, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. 8. Mas, tolong selamatkan kami, Mas. Tolong selamatkan kami. Rintih para karyawan di sana. 7. Ucap Gangadara sambil tersenyum licik yang juga diikuti para makhluk anak buahnya. 6. Kini Bondet makin tampak kebingungan, keringat dingin membasahi keningnya, tampak pula Diana yang menangis terisak. 5. 4. Kini Bayu dan Bondet hanya bisa terdiam membisu. Langkah apapun yang mereka ambil kini terasa salah. Perlahan-lahan Bondet mulai merelakan kehilangan batu itu. Tapi dia juga tidak tega kalau melihat wajah Diana yang sangat menyedihkan. Tanpa terasa Bondet menangis melihat keadaan Diana dan para karyawan. Dia juga merasa sangat geram atas perbuatan Gangadara. 3. Ucap Gangadara sambil tersenyum licik. 2. Kini Bayu dan Bondet hanya bisa terdiam dan menutup mata. Terlihat Gangadara sudah bersiap menghujamkan cakarnya ke arah wajah Diana. Diana tampak menangis sambil terus menatap wajah Bayu dan Bondet. Bayu dan Bondet tak bisa menatap wajah Diana. Mereka menunduk, menahan malu dan kecewa karena tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Diana. 1. Ucap Gangadara mengakhiri hitungannya, lalu dengan cepat ia menghujamkan cakarnya ke arah Diana. Dan ketika cakar itu hampir saja mengenai kulit Diana, sekelebat bayangan hitam dengan cepat menyambar tubuh Diana lalu membawanya terbang. Tenang dong, Eyang ganteng ada bersamamu sekarang. Ucap Eyang Hangreksa kepada Diana yang kini berada dalam dekapannya. Kakek mesum, teriak Bayu lantang. Tampak pula Bondet tersenyum senang, sedangkan Gangadara tampak kesal dan juga geram menatap Eyang Hangreksa yang terbang membawa Diana. Lalu kakek tua itu mendarat tepat di samping Bayu dan Bondet. Wah, mantap kek, kamu datang tepat waktu, ucap Bondet. Biasa, pemeran utama itu munculnya belakangan, leh. Balas Eyang Hangreksa. Lah, gayamu cok. Terus sampean itu kesini sama siapa? Hah? Tanya Bayu. Tuh, lihat leh, ucapnya sambil menunjuk ke sebuah arah. Dan tak lama kemudian terlihat banyak makhluk yang dipimpin oleh Singo Maruto berjalan mendekati Bayu dan Bondet. Tampak pula Bawarso dan juga Pak Cipto berada di kumpulan itu. Lah, banyak banget temanmu kakek mesum, tanya Bayu. Kami akan bertempur dong, jawab Eyang Hangreksa. Pak Cipto yang melihat Diana kini berada di samping Eyang Hangreksa segera berlari dan memeluk anak gadisnya. Mereka berdua pun saling tenggelam dalam pelukan yang penuh haru. Ayah, Diana kangen sama ayah, ucap Diana sambil menangis. Iya, Dok. Ayah juga kangen sama kamu, balas Pak Cipto sambil mengelus rambut dan mengecup kening Diana. Bagus. Kalian semua telah berkumpul di sini sehingga aku bisa menghabisi kalian semua sekaligus, ucap Gangadara. Ayo, lakukan kalau kamu bisa, balas Eyang Hangreksa. Baik, Landit. Ayo, mari kita bersiap bertarung mati-matian, ucap Bayu. Siap, Bay, jawab Bondet. Oh, siapa apa? Ini itu pertarungan kami. Tugas kalian itu sudah selesai. Sekarang, sana kembali ke alam kalian, ucap Eyang Hangreksa. Maksudmu apa kek? Tanya Bayu. Eyang Hangreksa tak menjawab, dia hanya tersenyum kecil. Bawarso,
Ayo cepat lakukan, teriak Eyang Angreksa. Tak lama kemudian Bawarso tampak membaca mantra-mantra. Lalu ia mengangkat kerisnya di udara. Keris itu memancarkan cahaya merah yang seketika membuat langit di tempat itu menghitam dan membentuk pusaran angin. Pusaran angin itu dengan cepat menyedot Sukma Bayu, Bondet, Diana, dan para karyawan masuk ke dalam pusaran itu. Bajingan, wih, kenapa bertarung sendirian sih? Nggak ngajak-ngajak, teriak Bayu sesaat ketika ia terhisap ke dalam pusaran angin. Semoga kalian kembali dengan selamat, kek, teriak Bondet. Ayah, teriak Diana. Dan tak lama kemudian Sukma mereka semua pun kembali ke dunia dan langsung masuk kembali ke dalam tubuh masing-masing. Seketika para karyawan yang tergeletak di pabrik pun terbangun. Mereka semua kegirangan dan bersyukur masih bisa kembali dengan selamat. Bayu yang kembali tersadar pun langsung berteriak mengumpat dengan penuh kemarahan karena Eyang Angreksa bertarung tanpa mengajak dia. Sedangkan Bondet duduk termenung mencoba mencerna peristiwa yang baru saja terjadi. Sial bajingan. Bagaimana caranya kita masuk lagi ke alam gaib ini, Det? Kita itu harus ikut bertarung, Det. Kita itu nggak bisa duduk-duduk di sini. Si kakek mesum sama orang-orang itu bertarung mati-matian, ucap Bayu kesal. Bondet masih terdiam tak lekas menjawab. Sudah, Bay. Tenang, Bay. Sebaiknya kita harus membuat rencana yang matang. Dan kita juga harus melindungi anak Pak Cipto ini. Karena sekarang di dalam tubuhnya ada pusaka yang sangat sakti. Jadi sekarang dia pasti akan menjadi incaran para makhluk gaib, balas Bondet. Pada akhirnya para karyawan pabrik pun berhasil diselamatkan keseluruhan. Dan kali ini juga Diana sudah kembali lagi dan sehat seperti sedia kala. Dan bagaimana pertarungan di alam gaib antara Eyang Angreksa dan Ganggadara? Kita tunggu kelanjutannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bayu Gendeng. Oh, yang selalu dinanti. Keren banget, epic banget. Akhirnya bagaimana Bayu Gendeng dan Bondet bisa menyelamatkan para karyawan dari pabrik gula ya, Mas Jaki. Kisahnya keren banget, Mas Jaki. Dan ini apa namanya? Saya suka banget ya sama pembawaan Bayu nih. Bagaimana walaupun dia selengean ya, walaupun dia seperti orang yang nggak punya perhitungan dalam pertarungan, sembrono lah ya. Tapi ternyata dia selalu mengingatkan Bondet bahwa rasa optimis itu adalah yang paling penting ya. Jadi optimis itu penting, bukan kalau Jumawa itu kan optimis yang berlebihan ya. Optimis. Jadi kalau ketika Bondet, wah gila nih orang lawannya banyak banget nih, ininya banyak, tapi Bayu tetap tenang dan alhamdulillah pada akhirnya Bayu dan Bondet bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Luar biasa. Dan buat teman-teman yang bingung ya, mungkin kenapa Bondet bisa berubah gitu. Jadi di episode sebelumnya itu Bondet itu kan terkena kutukan karma pala itu ya, yang bersama warga desa Poncol. Jadi Bondet itu tuh separuh dari jiwanya tuh ada silumannya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang bingung ya, ada beberapa yang komentar nanya part-partnya, jadi nggak usah bingung. Buat teman-teman silakan. Ini kalau yang pasti juga kebanyakan udah tahu ya, buat yang belum tahu aja, diklik aja logo channelnya yang ada muka saya tuh, diklik aja nanti nongol di situ ada video, ada playlist dan lain-lain. Diklik aja playlistnya. Nah, pilih playlist Bayu Gendeng, udah tuh. Dari pertama sampai yang terakhir itu muncul panjang. Jadi teman-teman bisa, sudah kami susun secara berurutan ya. Sampai dengan dari video pertama Bayu Gendeng sampai dengan yang terbarunya itu berurutan. Jadi buat teman-teman yang bingung, gitu aja ya. Sekali lagi kami mohon maaf kalau apabila mungkin ada kekurangan dalam penyajiannya. Dan buat Mas Zaki jangan pakai lama-lama lagi nih untuk lanjutannya, karena kita semua penasaran nih bagaimana nih si Eyang Angreksa dalam pertarungan di alam gaib. Nggak mau dia ikutin Bayu. Bayu kesel banget nggak diajak bertarung. Emang si Bayu ini hobinya bertarung ya. Dan buat teman-teman semoga kisah barusan bisa menghibur ya, bisa menghibur semua teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, atau berjempolnya di share juga boleh dong link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya untuk channel Ilo Bercerita jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya,
Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, yang diangkat dari kisah nyata, yang dari pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas pokoknya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.